Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kajian kita pada pagi hari ini yaitu babul mubadarati ilal khairat. Suatu bab yang menerangkan supaya kita bergegas atau segera melakukan al-khairat, semua bentuk kebaikan. Jadi bab yang menerangkan agar kita bergegas atau segera melakukan suatu kebaikan. Ya. Kenapa para jamaah kita bergegas melakukan suatu kebaikan? Sebab kehidupan kita para jamaah adalah harian sebenarnya. Ya, hidup ini adalah harian. Artinya apa, yang hari ini mungkin kita ada, besok belum tentu ada. Besok ada, belum tentu lusanya ada. Itulah hidup, itu adalah harian. Hari ini mungkin si fulan sehat, besok belum tentu sehat. Terus berganti. Makanya dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengingatkan kepada kita, wahai umatku, sabda Rasulullah, idza asbahta, kalau engkau berada di pagi hari, ya, Allah berikan kita dengan nikmat iman, sehat, berada kita di asbahta, di pagi hari. Fala tantaziril masaa, jangan menunggu waktu sore untuk melakukan kebaikan. Lalu selanjutnya Rasulullah juga mengingatkan, wa idza amsaita, ya, apabila engkau berada di waktu sore, fala tantadiris sabaha, jangan menunggu waktu pagi. Jadi begitu kesempatan yang Allah berikan kepada kita para jamaah, maka segera, tidak boleh ditunda. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, ya, gunakan sihhatika, ya, waktu kita sehat ini sebelum datanya yang namanya sakit. Dalil yang kita ambil yang pertama para jamaah, kita mengambil surah Ali Imran ayat 133, 134 dan 135. Ini dalil kita tentang bergegas melakukan suatu kebaikan. Bisa dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, bergegaslah. Oh, ini ada ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk segera. Padahal sama kita maklumi, al-ajalu minasyaitan katanya. Tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Ya. Enggak boleh bergegas, enggak boleh, ya, cepat-cepat. Yang kita maklumi, kita boleh terburu-buru itu ketika mengurus jenazah, ya, membayar hutang, ya. Ada tamu misalnya datang ke rumah, kita suguhkan ala kadarnya, dan yang tugas kita boleh juga terburu-buru antuzawwijuha, menikahkan putra-putri kita jikalau memang sudah layak untuk berkeluarga. Yang lainnya itu al-ajalu minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Tapi ini ada ayat yang menganjurkan kita untuk sari', artinya bergegas, cepat-cepat. Ternyata menambah khazanah ilmu pengetahuan kita para jamaah. Di mana dan apa yang perlu kita lakukan, yang dianjurkan oleh Allah untuk bersegera itu ila maghfirah. Tapi ila itu menuju, ya, maghfirah itu ampunan. Jadi maghfirah itu ikhwan dan akhwat dari bahasa Arab, asal katanya ghafara. Makna ghafara itu menutupi. Dalam kehidupan kita begitu banyak kekhilafan yang kita lakukan, kekeliruan yang kita lakukan, ya, sadar atau tidak sadar, kecil, sedang ataupun besar, ghafara, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu
ya sifat Allah dalam Asmaul Husna atau nama-nama Allah dalam Asmaul Husna itu Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Nah, kita berani berinteraksi kan dengan masyarakat, dengan sahabat, teman kita, karena begitu banyak aib-aib kita yang Allah tutupi. Karena itu segera kalian menuju maghfirahnya, ampunan Allah, agar segala kekeliruan kita itu maghfirah ay ghufira lahu, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana lagi kita harus bersegera itu telah menuju ampunan Allah wa jannah, dan segera kalian menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan akhir kita para jamaah, mendapatkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ard, di mana surganya Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi. Ya. Lanjutan sedikit ayat ini, siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Ya, 134. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Inilah yang disebut kriteria orang yang bertakwa itu. Siapa orang yang telah disiapkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ini? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia selalu menginfakkan, ya, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya fis sarra'i wad dharra, baik ketika lapang maupun sempit. Lalu wal kaziminal ghaiz, ya, dia mampu menahan, ya, marahnya. Dia punya kesempatan, ya, dia memiliki peluang untuk melampiaskan emosinya misalnya, ya. Akan tapi dia kaziminal ghaiz, mampu menahannya, ya. Nah, inilah orang-orang yang disebut adalah orang-orang yang kedua cirinya orang-orang yang bertakwa. Ini sekedar pengulangan ayat ini, ya. Wala'afina 'anin nas. Lalu orang yang bertakwa itu juga kriterianya afina 'anin nas, suka memaafkan. Ini memaafkan manusia. Kalau kita sudah melakukan sesuatu para jamaah, ya, kita serahkan lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada kehilapan, kekeliruan, afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang muhsinin. Orangnya muhsin, ya, ihsan perbuatannya. Makanya di dalam Al-Qur'an salah satu kan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh mempersekutukan Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat ihsan. Ihsan itu artinya para jamaah, kita dikasih satu, kalau dibalas lagi satu kebaikan itu namanya jaza. Ada orang mengasih kita satu, ya, kita balas dengan satu kebaikan, itu namanya jaza. Tapi kalau ada yang memberi kita satu, kita balas 2, 3, 4 atau lebih, itu namanya ihsan. Jadi kalau kepada orang tua kita, segala kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita, ya, kalau dalam surah Luqman tuh, orang tua hamalat ummu wahnan ala wahnin, ya, ibumu mengandungmu dalam kondisi wahnan, sakit, ala wahnin, di atas sakit. Artinya apa? Derita di atas derita. Maka balaslah semua itu ihsanan, dengan balasan yang berlipat. Itu makna ihsan itu, ya. Nah, di sini Allah menyukai orang-orang yang muhsin, banyak berbuat kebaikan. Jadi kepada orang tua kita membalasnya berlipat, ikhwan dan akhwat, ya. Nah, lanjut dalam ayat yang ke-135, ya, walladzina idza fa'alu fahisyah, dan apabila dia melakukan pekerjaan yang fahisyah, keji, ya, au zalamu anfusahum, ya, ataupun dia suka menzalimi dirinya sendiri, ya, berbuat zalim kepada diri sendiri, ya,
Nah ini sering mungkin kita menzolimi diri kita sendiri, ikhwan dan akhwat, ya. Dalam arti apa? Seluruh anggota badan ini tidak kita berikan haknya. Sebab kan kita mengenal sumber-sumber dosa itu. Ya. Mata kita ini melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, telinga sering mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah, kaki melangkah ke tempat yang tidak disukai oleh Allah. Begitu banyak sumber-sumber dosa yang ada di dalam tubuh kita ini, maka perlu ditaubatkan juga para jamaah. Mata ini perlu kita taubatkan, telinga ini perlu kita taubatkan, kaki ini perlu kita taubatkan. Ya. Nah kalau Rasulullah sab'ina marratan 70 kali beristighfar, itu litashri namanya, ya. Untuk mengajar kita, untuk mendidik kita. Padahal di dalam surah Al-Mulk Rasulullah itu, ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosanya yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Jika ada akan tapi selalu beristighfar. Litashri, untuk mendidik, untuk mengajar umatnya, supaya kita harus lebih lagi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang fahisyah au zalamu anfusahum, zakarullah, segera dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria orang-orang yang disebut uiddat lil muttaqin, ya. Maka mereka disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Kita melihat satu hadis para jamaah. Hadis yang pertama, fal awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah kalian melakukan amal-amal yang baik. Kenapa? Fitanan, karena akan terjadi suatu fitnah. Apa makna fitnah di sini? Bukan berarti fitnah si A membeberkan aib si B, si B memfitnah si A, bukan itu maksudnya. Fitnah di sini maksudnya adalah akan terjadi banyak ujian, ya, cobaan, azab, kerusuhan. Sebelum datang suatu fitnah itu seperti apa? Gambaran fitnah itu Rasulullah menyebutkan kaqati'il lailil muslim, ya, seperti hilangnya malam, sirna malam itu dengan munculnya pagi. Ini kan berlahan-lahan, malam itu hilang dengan munculnya syuruk. Ya, hadis yang kedua, sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati al asra. Dalam hadis yang kedua ini kisah pada waktu sholat asar, sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di Madinah. Pasallama, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai salat asar bersama para jamaah, para sahabat. Summa qama musri'an, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama, berdiri. Jadi begitu selesai salam Rasulullah, ya, langsung Rasulullah berdiri musri'an, ya, segera cepat dia berdiri. Lalu dia melewati para sahabat, ya, makmum gitu. Rasulullah lalu melewati, ya, para sahabat, masuk ke hajar hujrah, kamar nisaihi, istrinya. Apa yang Rasulullah lakukan? Fakharaja alaihim, tapi Rasulullah keluar kembali, balik lagi ke masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, zakartu syai'an min tibri indana. Tadi saya lakukan itu karena zakartu, saya ingat, kata Rasulullah, syai'an, sesuatu. Ya. Saya ingat sesuatu, tibrin. Kalau tibrin ini sejenis sedikit emas gitu, ya, yang ada di rumah. Pakarihtu an yahbasani, maka pakarihtu, saya enggak suka. Kalau bahasanya, saya benci sesuatu yang bisa mengganggu pikiran saya kalau mau ibadah. Nah ini para jamaah. Jadi apapun, ya, kalau kita mau ibadah, bersihkan dulu. Pak amartu bikismatihi, maka begitu Rasulullah membawa emas itu, langsung diberikan kepada para sahabat, bagi-bagi emas ini.
Artinya apa? Rasulullah segeranya melakukan suatu kebaikan, tidak mau menunda itu. Begitu dia ingat ada sesuatu, langsung dibagikan. Wa fi riwayatin, bahkan dalam satu riwayat itu, pakaritu an ubayyatahu, ya. Maka saya benci, kata Rasulullah, kalau itu bisa sampai nginap di rumah saya. Ya, ini ikhwan dan akhwat, kenapa? Karena semua yang ada pada diri kita para jamaah akan dipertanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.